Halo Sobat Easy Stock, ini artikel Pintar Saham lagi mengangkat 7 saham dengan kenaikan EPS terbesar Q3 2022. Kalau kita dalami EPS earning per share itu hanya melihat sisi earning. Nah, earning ini bisa laba setelah pajak, bisa laba operasional. Nah, ini sah-sah aja orang mau lihat di situ, tapi intinya dia tidak melihat sisi neraca. Sedangkan perusahaan itu punya dua laporan keuangan yang pokok, yaitu neraca dan rugi laba. Sebetulnya ditambah lagi dengan laporan arus kas atau cash flow. Oke. Kuartal ketiga sudah dipublish, kita lihat ya. Emiten yang menghasilkan kinerja keuangan jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Apa saja? Nah, ini kita membahasnya hanya yang Q3 ya. Sebenarnya saya mau membandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi ini sudah dibahas sama artikel ini dan kita hanya membahas Q3. Jadi saham-saham ini misalnya yang KPI ya, EPS-nya dari minus menjadi naik. Ya kalau minus berarti dia net loss. Sebetulnya nggak terlalu tidak menjadi suatu berita yang signifikan karena sebelumnya merugi dia. Oke, kita akan menghitung dengan caranya Benjamin Graham dengan menggunakan bukunya beliau Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa, dan aplikasinya sudah ada. Silahkan request link ke kita, itu namanya aplikasi Easy Stock yang akan membandingkan nilai wajar saham baik yang level tinggi dan level rendah dengan harga pasarnya gitu. Dan untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada buku e-book summary-nya dalam bahasa Indonesia, Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Ini gurunya Warren Buffett yang lain, Philip Vischer. Dapat diperoleh di Google Playbook, di Tokopedia dan gramedia.com. Oke. Sekarang kita mau buka. Oke, Easy Stock seperti ini. Kalau kita buka, kita lihat harganya dulu ya, MKPI seperti apa sih harganya. Kalau dia punya kenaikan EPS yang tertinggi dari tahun sebelumnya, ternyata harganya itu flat ya, tidak bereaksi ya setelah laporan keuangan Q3 keluar. Nah, kita sekarang hitung secara analisa fundamental. MKPI Metropolitan Kencana, asetnya tuh Pondok Indah Mall. Oke, ini kalau kita lihat, ini kan semester 1 nih. Semester 1 aja harganya 6.250, sedang nilai wajar tertingginya 6.300 lah. Closing price-nya 22.900. Coba kita lihat tuh. Terlalu tinggi harganya ini. Oh, mas overvalue. Kita buka panel ini untuk Q3. Q3 dengan pertumbuhannya 1,5 kurang ya, kita pakai konservatif aja ya. Itu nilai wajar tertingginya cuma 7.545 lah atau 7.600. Masih jauh sekali, harga terlalu mahal ini. Nilai wajar terendahnya 5.150. Kalau kita lihat di sini, net current assetnya bisa nutup utang jangka pendek sekitar 200 miliar lebih lah plusnya ya, surplusnya. Tapi kalau suruh nutup utang jangka panjang yang 1 triliun, udah pasti dia defisitnya 700 sampai 800 miliar. Oke, sekarang kita lihat financial ratio-nya. Return on equity-nya untuk 9 bulan itu 7,7%, itu di bawah benchmark. Profit margin dia bagus, debt to equity bagus, working capital bagus.
Jadi kelemahannya ini adalah harganya terlalu tinggi. Sebetulnya dia cukup baik ya, performance marginnya itu 3, kalau return on equity-nya cuma rendah, tapi kalau dia punya margin tinggi itu bagus gitu ya. Hanya kalau dari sisi shareholder yang dari sisi ekuitas itu jadi returnnya terlalu lama gitu. Oke, kita lihat lagi saham apa di sini. Habis MKPI Friend, perusahaan seluler Friend. Harganya sempat turun ya dari bulan 8 dari 116 ke 70 perak. Luar biasa rendahnya. Kita lihat di sini Friend. Di sini sih coba kita lihat di sini dari EPS 0,03 itu jadi 5. Itu kenaikan yang signifikan sebetulnya. Tapi apakah signifikan berarti? Kita lihat. Kalau kita lihat semester 1, ini sampai nih stok nih, receh banget nih. Closing price-nya 75. Di sini closing price-nya berapa? Ya 75 lah ya. Nilai wajarnya cuma 50 perak. Dan nilai wajar terendahnya malah negatif. Coba kita lihat Q3-nya yang terakhir. Nah, Q3 ya. Sama aja 50 perak. Gitu. Jadi ini dengan net income, ini kita lihat di sini ya. Oke, net income-nya 19,8. Kalau kita lihat di sini nih, free cash flow-nya sebetulnya bagus juga. Jadi ini harganya sebetulnya sih yang kita lihat, yang kita sorotin di sini ya, net current asset 860 miliar, tapi hutang jangka pendeknya 9,5 triliun. Anda bisa bayangin aja, itu defisit working capitalnya tuh hampir 8 triliun. Ditambah utangnya jangka panjangnya 21,5 triliun. Kalau nggak anjur-anjuran nih perusahaan. Tapi mereka still make money memang, betul. Dan secara cash, mereka free cash flow-nya itu 4 triliun. Tetapi kalau lihat hutang kayak gitu, dan net current asset-nya jauh-jauh lebih rendah, ini sulit sekali nih. Kalau kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya, ya dia di atas benchmark ya 10% ya. Profit marginnya juga hampir 20%, bagus. Debt equity-nya tinggi. Working capital-nya tuh kecil sekali tuh. Karena apa? Karena jomplang sekali sama utangnya. Oke, dan ini sahamnya penny stock. Oke, kita lihat lagi habis Friend Trio. Trio harganya seperti apa? Trio. Wah, naik luar biasa. 50 ke 400, naik 8 kali lipat. 8 bagger, hampir menjadi 10 bagger. Luar biasa. Luar biasa nih saham ini. Trio. Naiknya luar biasa. Pernah di 2000 lagi. Itu stock split kali itu. Turunnya lihat biasa. Oh, ini mungkin stock split nih. Oke. Anyway, Trio. Kita buka laporan atau easy stock ya. Nilai wajarnya berapa sih? Kalau tahun semester 1 ini nggak bisa dinilai karena negatif semua. Oke, kita buka laporan yang terakhir aja, Q3. Kita masukkan minus 1,5 pertumbuhannya. Nah, kita lihat di sini net current assetnya 61 miliar. Tapi utangnya 1,3 triliun. Gimana ceritanya ini? Nah, equity-nya negatif pula gitu, minus 3,6 triliun. Dia secara free cash flow memang ya ada, bagus, karena dia tidak spending capital expenditure. Jadi ini perusahaan betul-betul tidak berkembang, tidak ada capex, dan kalau lihat equity-nya negatif, perbandingan working capital-nya lihat aja tuh 0,05. Luar biasa, artinya apa? Cash-nya itu
jauh di atas utang. Utangnya itu luar biasa, return on equity pasti negatif. Profit margin mana mungkin 114%. Ini anomali sekali nih perusahaan ini. Ya sebaiknya jangan disentuh lah. EMTK. Oke. Kita lihat dulu harganya EMTK. Wah, ini lagi mau naik lagi ya kelihatannya ya. Ke di 1665 tapi sempat turun nih dari level 3000 ya. Oke. Kita mau lihat MTK. MTK. Semester 1 itu nilai wajarnya cuma 1275. Closing price-nya 1.700. Berarti kan defisitnya sekitar 400. 400 lebih ya. Kita buka yang laporan terakhir Q3 dengan growth-nya 2,6. Tetap itunya cuma 1275 dan ini 1695. Kalau kita lihat current asset-nya, sebetulnya perusahaan ini kuat ya. Kita lihat tuh. Net current asset 14,8 triliun. Utangnya cuma 5 triliun. 5 triliun lebih, 5,5 lah katakan, kurang. Jadi artinya dia masih punya surplus neracanya itu surplus cash itu sekitar berapa tuh? Sekitar 8 triliun, luar biasa ini. Free cash flow-nya tambah lagi 6 triliun, tapi harganya ketinggian. Saya nggak bilang perusahaan ini jelek, tapi perusahaan ini ketinggian harganya. Return on equity-nya bagus. Profit margin-nya nggak wajar nih, masa lebih besar dari gross margin. Oke lah. Tapi terlalu tinggi dia. Gross margin-nya cuma 25 soalnya. Working capital-nya bagus. Debt to equity-nya di bawah 1 bagus. Profitnya juga pasti bagus ini. Jadi ini hanya kemahalan, itu aja. Oke, kita lihat saham lain. EMTK ini juga naiknya kan dia merugi ternyata. Periode sebelumnya naik ke 46 perak. Wah. APLN dari rugi naik juga. Nah, APLN. Ya kalau rugi jadi naik itu artinya kenaikan yang tajam itu artinya bisa aja perusahaan itu jual aset. APLN tinggi sekali loh nih APLN. Coba kita lihat APLN. Naik tajam, naik banget deh. Memang lagi turun-turun, sekarang naik dari posisi ke 116, 110, 120 ke 168, luar biasa. Naiknya 50%. APLN kita lihat panelnya. Q3 dengan pertumbuhan 1,22. Rendah ya. Net current assetnya itu bisa menutup utang jangka pendek sehingga surplus working capital, tapi untuk utang jangka panjangnya dia negatif cash value-nya. Oke, dia punya free cash flow juga bagus 3,4 triliun. Kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya bagus, profit margin-nya bagus, debt equity-nya memang udah zona merah, working capital-nya bagus. Nah ini kalau dilihat begini, emang nih perusahaan lagi bangkit, lagi turn around. Yang jadi masalah memang harga, bukan masalah sebetulnya, harganya murah sekali, masih murah sekali. Tapi apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kenaikan EPS-nya itu dari minus menjadi 120. Ini memang naiknya luar biasa. Ini perlu ada pendalaman lebih lanjut. Oke, habis APLN, BNBR IBCC, BNBR. Tidak bisa dianalisa, negatif. Q3 udah
tetap negatif. Karena kita lihat ya, net current asset-nya itu 13,3 triliun. Kalau dia suruh nutup utang jangka pendek 15 triliun, artinya dia akan mengalami defisit modal kerja hampir 2 triliun. Belum ditambah utang jangka panjang yang 600 miliar. Dia free cash flow-nya negatif. Dia punya net income 186 miliar, tetapi free cash flow-nya 35 miliar negatifnya. Ini karena satu, capital expenditure yang besar dan ada pendapatan dan biaya-biaya lain yang dimasukkan, dan kami sebagai penganut ya Benjamin Graham akan mengeluarkan komponen-komponen itu di dalam sisi earning-nya. Oke. Kalau kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya sebetulnya masih mendekati benchmark, profit margin-nya rendah. Working capital-nya di bawah 1, dan yang luar biasa, debt to equity 10 kali lipat lebih. Ini sangat rentan dengan gejolak resesi karena hutangnya luar biasa, belum suku bunganya yang naik terus. Oke, kita lihat lagi satu lagi IPCC, itu kenaikannya juga dari 0,97 ke 35. Luar biasa naiknya IPCC. Kita lihat IPCC seperti apa IPCC. Naik ya 610. Wah, lumayan naiknya tinggi tuh, dari 500 ke 600, naik 100 perak. 20% lumayan IPCC sekarang. Nah, kalau lihat di sini closing price-nya 610 tadi ya. Dengan adanya peningkatan tadi itu ada upside 50 sampai 2 kali lipat, 50% ya, sampai 2 kali lipat. Kita lihat tunggu 933 oke. Laporan keuangan juga sudah terupdate di Q3, revenue growth-nya kita pasang konservatif aja 1,3. Kita lihat net current asset-nya 900 miliar. Ya, dia bisa nutup 800. Ya, dia nutup hampir seluruh utang ya. Minus sedikit. Nggak berarti itu. Udah masih tetap bagus. Tapi kalau kita lihat dari sisi earning-nya, free cash flow-nya tuh 200 miliar. Yang dihasilkan salah satunya dari net income after tax yang 145 miliar. Dividen juga dia bayar. Market cap-nya 1,1 triliun, return on equity-nya 9,6. Ini masuk ke benchmark karena ini baru 9 bulan ya. Debt to equity-nya bagus di bawah 1, profit margin-nya masih oke 21,4%. Working capital-nya bagus 5, sekian. Jadi PCC bagus nih. Jadi ada beberapa, kalau kita kupas dari artikel ini, beberapa yang harus kita hindari seperti MKPI, Friend, Trio, EMTK, kalau nggak salah BNBR, IPCC bagus tadi. Iya, kalau yang lain APLN bagus, MTK itu terlalu mahal harganya. Oke, Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi di video berikutnya.